Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Hafifah Siregar, NIM 19205023. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah PPKN. Sebelum ke sejarah PPKN, saya akan menjelaskan tentang pengertian PPKN terlebih dahulu. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, wajib memuat terdiri dari pendidikan bahasa, agama, dan kewarganegaraan. Kepmendikbud Nomor 56/U/1994 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa menetapkan bahwa pendidikan Pancasila, agama, dan kewarganegaraan termasuk mata kuliah umum dan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Dengan penyempurnaan kurikulum tahun 2000 menurut Kep Dirjendikti nomor 267/Dikti/2000, materi pendidikan kewirausahaan di samping membahas tentang PPBN juga membahas tentang hubungan antara warga negara dan negara. Sebutan pendidikan kewirausahaan diganti dengan pendidikan kewarganegaraan. Materi pokok pendidikan kewarganegaraan adalah tentang hubungan warga negara dengan negara dan pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN. Selanjutnya, fungsi PPKN. Fungsi PPKN pertama memberikan pengertian, pengetahuan, dan pemahaman tentang Pancasila yang benar dan sah, kemudian meletakkan dan membentuk pola pikir yang sesuai dengan Pancasila dan ciri khas serta watak keindonesiaan, dan menggugah kesadaran diri sebagai warga Indonesia untuk selalu melestarikan moral Pancasila tanpa menuntut kemungkinan diakomodasikannya nilai dari luar yang tidak bertentangan dengan moral Pancasila. Selanjutnya, tujuan PPKN. Tujuan PPKN terdiri dari dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara, serta PPBN agar menjadi warga negara yang diandalkan oleh bangsa dan negara. Kemudian tujuan khusus PPKN yaitu agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis. Yang kedua, agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Selanjutnya, karakteristik PPKN menurut Dijamarah dan Zain. Karakteristik PPKN itu menekankan pada pemecahan masalah, bisa dijalankan dalam berbagai konteks, mengarahkan siswa menjadi pembelajar mandiri, mengaitkan materi pelajar dalam konteks kehidupan siswa yang berbeda, mendorong siswa untuk merancang dan melakukan kegiatan ilmiah, memotivasi siswa untuk menerapkan materi yang telah dipelajari, dan menerapkan penilaian otentik. Nah, selanjutnya sejarah PPKN. Sejarah pendidikan kewarganegaraan atau Civics Education di dunia diperkenalkan untuk pertama kalinya pada tahun 1790 di Amerika Serikat. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat pemerintahan Soekarno atau yang lebih dikenal dengan istilah Civics. Penerapan Civics sebagai pelajaran di sekolah dimulai pada tahun 1961 dan kemudian diganti nama menjadi pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan resmi masuk dalam kurikulum sekolah di Indonesia pada tahun 1968 saat terjadi pergantian tahun ajaran awal Januari sampai Desember dan diubah menjadi Juli sampai Juni. Pada tahun 1975, nama pendidikan kewarganegaraan diubah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Mata pelajaran PMP diubah lagi pada tahun 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Masa reformasi PPKN menjadi PKN dengan menghilangkan kata Pancasila yang dianggap sebagai produk Orde Baru. Dapat diambil kesimpulan bahwa pertama,
PPKN muncul tahun 1957 dengan nama kewarganegaraan. Tahun 1999 diintrodusir pelajaran civics dengan civics manusia Indonesia baru dan tujuan bahan pokok intrinasi atau tubapi. Tahun 1962 istilah civics diganti dengan kewarganegaraan. Tahun 1968 kewarganegaraan diganti dengan pendidikan kewarganegaraan. Tahun 1975 pendidikan kewarganegaraan diganti dengan PMP. Tahun 1978 sangat dominannya materi P4 dari PMP. Tahun 1984 masih dengan nama PMP. Tahun 1994 diganti dengan PPKN. Tahun 1999 materi P5 Sekian dari hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Lydia Hafifah Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.